Orang Islam itu harus kuat, orang Islam itu harus hebat. Justru semua hal yang kita miliki itu menjadi sarana dan fasilitas untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ahli ekonomi, ahli kesehatan, Semua ahli ekonomi, ahli kesehatan, ahli antropologi, ahli matematika, semua ahli harus dimiliki oleh orang Islam. Dan itu sudah dibuktikan sejak zaman dulu. Kita nggak bisa menutup mata. Dari sejak zaman Nabi sampai dengan kita ini sekarang, semua itu dimiliki oleh orang kita, aja kita yang nggak tahu. Kita yang sudah terdistorsi, kita yang sudah terputus, kita yang sudah terselewengkan sejarah itu. Padahal ternyata orang-orang Islam terdahulu itu wow. Ya. Masa dia mabuk belum bisa pinter ya? Lah iyalah. Ya, makanya zaman kemasan Islam itu nggak ada selain di zaman Rasulullah. Rasulullah itu zaman yang paling hebat, zaman yang paling keren. Kenapa? Karena semua di situ. Paling baik Zaman yang paling baik. Nggak ada zaman yang melebihi kemasan zaman Rasulullah, nggak ada. Makin kesini makin buruk. Ya makin kesini makin turun gradasinya. Makin terjadi degradasi. Nggak mungkin semakin kemari semakin baik, kan? Akhirnya makanya nanti hari kiamat kan dibilang, hari yang paling menakutkan itu pada saat hari kiamat. Berarti di situ keimanan itu sudah ngeri, Pak. Nanti orang melakukan kebaikan itu laksana seperti orang yang berada di dalam kegelapan dan dia kepingin terang, itu dia harus pegang bara. Kalau dia lepas baranya dia kegelapan, tapi kalau dia pegang bara dia akan terbakar tangannya. Itu yang tadi dibilang. Bagaimana dia masuk di dalam satu sistem, tapi dia harus jujur, dia harus baik, dia harus benar. Tapi kalau dia benar, nanti dia akan dikeluarkan. Nah itu posisinya sudah sekarang udah mulai terasa hal yang seperti itu. Dan itu adalah salah satu tanda akhir zaman, kata Nabi. Syukur kita karang ya, kalau nanti. Makanya enakan mati karang daripada entar. Entar itu godaannya lebih besar, godaannya lebih banyak. Semakin sulit nanti untuk mempertahankan keimanan. Kita aja begini dalam hidup kita sekarang nih kan. Dalam kondisi sekarang itu ada orang ngajakin kita pergi kemana, kita difasilitasi itu masih, aduh iya juga ya, tergiur. Tergiur, ada ketergiuran. Coba orang datang, Pak, ini mohon maaf Pak, ada Bapak bisa melakukan apa ya? Misalnya ada hadiah begini. Oh iya. Nanti di akhir zaman itu ada Dajjal, yang Dajjal itu akan memberikan apapun yang kita mau. Sebut apa permintaan kamu? Lah iya. Sekarang aja udah mulai tergiur itu sama anak buahnya Dajjal. Itu kan terlihat dari sekarang orang kalau ngirim SMS, ngirim WhatsApp dapat hadiah 70 juta. Itu jangan dikira kita doang di sini yang enggak tertipu, tapi banyak orang di luar sana yang tertipu itu. Ada yang dikasih di bawah doang. Nah, kita iya. Udah terpleset. Itu ketipu 100.000, 50.000, 200.000 karena kepingin dapat 70 juta. Ini kita sekarang aja hidup udah begitu, apalagi nanti akhir zaman. Wow, Tipuannya lebih mantap lagi. luar biasa. Maka mutlak untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada diri kita, bahkan anak cucu kita. Mereka berarti makin berat ya. Mereka semakin berat nanti tantangannya. Mutlak kita harus kita berikan. Itu udah dipastikan makin berat. Makin berat dipastikan. Ya. Jadi semakin mendekati hari kiamat itu keimanan nanti akhirnya semakin. Jadi dunia ini hancur kurang lebih itu sudah tidak ada lagi keimanan di sini. Hancur dunia. Selagi masih ada keimanan, selagi masih ada istighfar, selagi masih ada Allahu Akbar, maka dunia ini masih akan damai. Damai-damai saja. Umat Islam tambah di Eropa, tambah. Lah iya, alhamdulillah. Cuman kualitas keimanannya mana seapa? Dan itulah yang sudah diisyaratkan oleh Nabi. Kata Nabi nanti di akhir zaman umat Islam itu banyak, kata Nabi. Tapi seperti buih. Lautan. Apa buih? Susah. Lah iya, ada maknanya busa. Ada maknanya. Lah kagak ada, kita mau dilemparin busa segede apa, lah kagak ngapa-ngapa, coba dilemparin air. Lah kelap kita, busa mah kagak ada apa-apa.
Dan sekarang orang ngaku Islam, nggak tahu ditanyain sholat. Ntar gue belakangan ntar. Kadang-kadang. Bilang ntar, kita ngajak sholat aja lagi jalan sama kita, ntar. Kita terus jalan, pas udah mau habis waktu udah sholat. Tadi kan udah kapan udahnya orang dari tadi sama kita, wah. Masih ribet banget, masih repot banget. Lah iya masih sholat aja 5 waktu itu jangan dikira sesuatu yang mudah itu Pak. Gitu. Itu sesuatu yang sulit kalau Allah nggak kasih hidayah belum tentu bisa untuk kita laksanakan. Dan bisa dilaksanakan di mana aja ya. Nah iya, itu kan hebatnya Allah. Allah udah ngasih kita peluang yang demikian besar. Mau lewat mana kamu bisa lakukan? Nggak harus di masjid A, nggak harus di masjid B, mau di rumah, mau di mana, silakan. Yang penting harus salah. Gitu. Belum lagi nanti dengan yang sunnah-sunnahnya, belum lagi dengan bagaimana dia Allah diawasinya dalam kehidupan dia sehari-hari. Wow, luar biasa. Gitu. Jam 6. Iya makanya, gitu ceritanya jadinya. Ya, jadi kembali semua dunia ini adalah tempat di mana Allah ya menguji kita semua. Maka ayat Al-Qur'an itu mutlak bilang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu ayo fastabiqul khairat maksudnya. Bukan menjegal, bukan menjelekkan, bukan lah, enggak ada. Anda bisa lakukan itu, silakan. Anda bisa lakukan itu, ayo terus. Sama-sama kita bareng-bareng ya, menuju Allah dengan melalui berbagai macam ibadah yang kita bisa. Apa yang kamu bisa? Selama itu masih berada dalam koridor, selama itu masih ada dalam ajaran agama, silakan lakukan. Ya, bukan malah saling menarik, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Surga punya gua, lah. Mau surga di sendirian mau? Bila. Nah iya. Kita didewekan ke, di surga nggak punya teman. Kan anggur dewekan. Nah iya. Yang kudunya seneng malah jadinya sedih. Akhirnya katanya udah gua keraka aja dah sekalian. Banyak temennya di sono mah. Kan kagak bener itu begitu ceritanya. Dia ditata kagak ada. Lah iya. Kan gitu bagus Kalau nggak ada banyak hari. Tuh kan. Gua ngaji tiap hari. Ya ngaji itu jangan, ibadah yang kita lakukan itu jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai pegangan kita, jangan. Nah, enggak ada. Karena ibadah yang kita lakukan itu semua adalah karunia Allah. Dan kita malah introspeksi, jangan-jangan ibadah yang saya lakukan itu masih salah, masih kurang, bahkan nanti akhirnya malah ini yang akan menjadi apa? Bumerang buat saya. Ketika saya berbangga-bangga, tahu-tahu malah itu yang menjadi penghambat saya. Maka akhirnya kata Imam Ghazali Sakandari, kata beliau, berpegangannya ke Allah, jangan ke yang lain. Maka salah satu di antara tanda Anda berpegang teguh kepada amal, ketika Anda mendapatkan kegagalan, Anda berhenti untuk melakukan ibadah. Jelas? Ya. Jadi kita sekarang sholat rajin, tahu-tahu kita dapat musibah. Ya, kagak sholat gua. Apain juga sholat ge ibadah rajin ge, tetep ge dapatnya begini-gini kene. Nah, itu berarti dia berpatokan, berpegang teguh kepada amal. Jangan, nggak boleh berpegang teguhnya kepada Belum menikmati ibadahnya dia. ya, dia belum merasakan ibadah itu adalah sebagai sesuatu yang nikmat, ibadah itu sebagai kebutuhan, belum sampai ke sana. Maka kita dianjurkan ibadah itu hanya itu fasilitas yang Allah buat, bukan Allahnya di situ, bukan. Allahnya tetap Allah, itu hanya fasilitas untuk menuju Allah. Pasti bisa dinikmati. Pasti bisa dinikmati, nggak mungkin enggak. Ketika kita lagi pacaran dengan seseorang, maka seseorang itu senangnya lewat situ, kita pasti senang lewat situ. Kenapa bisa dinikmati itu? Lah iya, kenapa? Jalan manapun, jalanan banyak, mau lewat sini, mau lewat sana, tapi kita selalu milih lewat situ. Kenapa? Karena di situ ada kekasih kita yang suka lewat. Itu kan ibadah ya. Ya ini ibaratnya begitu.
Maka ketika kita tahu Allah dan kita mulai cinta ke Allah, apapun yang Allah mau, apapun di situ ada Allah, kita pasti kesana, nggak mungkin. Kata kita sini makan dulu, sarapan dulu kayak enggak ya? Nggak mau, tinggalin. Tinggal, oh kan? Udah, siap. Nakifuna, walhamdulillah, wallahu a'lam.